sucikan, yang kusembah hanya Yesus. Yuk kita mulai. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Serahkan aku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Serahkan aku, Yesus, kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang kudus. Karunia Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, dan Roh Kudus. Ini aku menyembah, aku menyembah masuk hadirat Yesus, kau Allahku, Yesus, kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang kudus. Karunia Yesus ku sembah, Yesus ku sembah, Tuhan dan Roh Kudus. Ini aku menyembah, aku menyembah masuk hadiratmu, masuk hadiratmu, masuk hadiratmu, masuk Selamat pagi teman-teman. Mari kita awali ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar, dan Tuhan beri kesehatan untuk guru-guru sekolah minggu, teman-teman yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waduh, senang sekali hari ini Kak Titin akhirnya tidak sendirian. Ada Kak Lia yang menemani Kak Titin. Halo Kak Lia. Halo Kak Titin, sudah lama gak ketemu nih. Halo adik-adik ada di rumah. Senang Kak
Kak Lia bisa menemani adik-adik lagi dalam sekolah minggu online. Kak Lia, saat ini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya betul, adik-adik yang di rumah pasti sudah tidak sabar ya menunggu apa sih cerita firman Tuhan hari ini. Wah, pasti seru, Kak. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Lia, kita akan memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Oke, adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati. Kita pujikan lagu ini dengan penuh perasaan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada semuanya oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat beribadah kepada-Mu di tengah pandemi ini, semuanya oleh karena berkat kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami Tuhan untuk mau belajar dan diajar oleh firman-Mu. Arahkanlah pikiran kami Tuhan untuk fokus kepada-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang Kau percayai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pimpin, Engkau tutup bungkus di dalam Roh Kudus-Mu. Tuhan, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu atas hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai adik-adik, sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Gimana? Udah pada siap belum? Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita dan perhatikan kisahnya baik-baik ya. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Bacaan naskah
hari ini diambil dari Keluaran 33 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Terima kasih. Di sebuah desa, tinggallah 3 orang bersaudara, bernama Keke, Koko, dan Kiki. Setiap hari, mereka harus bekerja agar mereka bisa tetap hidup. Keke adalah kakak yang paling tua dan bijaksana. Koko adalah anak yang pemarah. Dia selalu menggerutu. Namun demikian, hatinya baik. Sedangkan Kiki adalah anak yang selalu bergembira. Walaupun harus bekerja keras, ia selalu bergembira. Hari itu, ketika masih pagi-pagi sekali, udara sangat dingin. Walaupun udara dingin, Keke sudah bangun dan ingin segera melakukan sesuatu kegiatan yang sudah biasa ia lakukan. Selamat pagi adik-adikku. Dingin sekali pagi hari ini. Koko, Kiki, ayo bangun. Kita harus segera bekerja untuk mencari kayu bakar di hutan. Kiki yang mendengar suara kakaknya segera bangun. Sedangkan Koko pura-pura tidak mendengar dan masih asik tidur. Wah, sudah pagi ya ternyata. Selamat pagi Kak Keke. Kak Koko, ayo bangun, jangan malah tidur lagi. Ayo segera bangun adik-adikku. Kita awali hari ini dengan penuh sukacita. Apaan sih kalian? Cuaca masih dingin banget nih. Dan aku masih ngantuk sekali. Enakan tidur lagi. Hayo bangun, jangan malas. Musim hujan akan segera datang dan cuaca akan semakin dingin. Betul Kak, kayu bakar kita sudah habis. Hari ini kita harus mencari kayu bakar yang banyak. Sementara lagi Kak. Masih ngantuk banget nih. Cepat bangun Koko. Kita harus mencari kayu bakar lebih banyak supaya kita mempunyai banyak persediaan. Iya ya Kak, hari ini kita harus lebih banyak mendapatkan dan mengumpulkan kayu bakar agar memiliki persediaan. Betul Dik, karena kalau sudah musim penghujan kita tidak akan punya cadangan kayu bakar. Kita tidak bisa memasak dan menyalakan perapian. Akhirnya mereka bertiga bergegas untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Namun perjalanan yang terasa begitu lama dan belum sampai membuat Koko menggerutu. Jauh sekali sih kita mencari kayu bakarnya. Kenapa tidak menebang pohon di dekat rumah saja? Koko, pohon di dekat rumah kita itu buahnya manis dan segar dan merupakan sumber makanan kita. Kalau kita tebang, nanti kita mau makan apa? Hayo. Sekalipun sudah dijelaskan demikian, tetapi Koko masih saja menggerutu. Jauh sekali, kakiku mulai gemetar nih, capek semua. Kak Koko, kenapa sih kok menggerutu terus? Ini kan pekerjaan kita, jadi harus kita kerjakan dengan penuh sukacita. Betul Dik, setiap pekerjaan apapun jangan dianggap beban dan harus kita lakukan dengan sukacita. Kalian emangnya tidak bosan hidup seperti ini? Setiap hari mencari kayu bakar, menanam sayur, memerah susu. Aku ingin bisa bangun siang, bisa bersantai di kursi goyang. Kalian saja yang mengerjakan itu semua. Aku sudah lelah dan bosan.
Koko pun berhenti berjalan dan mulai duduk di bawah pohon yang rindang. Melihat Koko berhenti berjalan dan duduk, kemudian Keke dan Kiki datang menghampirinya. Menggerutu lagi, menggerutu lagi. Coba kalau adik tidak menggerutu, kita pasti sudah sampai di tempat dan bisa lebih awal bekerja dan mendapat hasil lebih banyak. Kak Koko, bukan artinya kami tidak sayang sama kakak loh. Ada nasihat indah sekali, yaitu jika seseorang tidak mau bekerja, ya jangan makan, silakan bermalas-malas dan tidur terus. Jika suatu saat kakak harus tinggal di rumah sendirian, gimana hayo? Koko, coba kamu ingat sebentar bagaimana cara kita membangun rumah. Kita saling memberi semangat dan saling membantu supaya kita mempunyai rumah untuk tempat berteduh saat hujan turun. Ya betul, pada akhirnya kita bisa membangun rumah karena kita saling membantu. Sekarang juga harus begitu. Ingat pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yuk kita lanjutkan perjalanan keburu siang nanti. Ya, maafkan aku saudaraku, mari kita lanjutkan mencari kayu bakar. Akhirnya mereka bertiga bersama-sama bergegas untuk mencari kayu bakar dengan penuh semangat dan kegembiraan. Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba melihat barisan semut yang begitu cekatan untuk bekerja mencari makan. Kemudian mereka bersama-sama bernyanyi. Jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, hoi, jangan lalai, hoi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hoi, jangan lalai, hoi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hei, jangan lalai, hei, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hei, jangan lalai, hei, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik semua, kita sudah melihat tampilan boneka yang menceritakan keberadaan gambaran bangsa Israel. 3 tokoh yaitu siapa tadi? Keke, Koko, dan Kiki. Keke, Koko, dan Kiki. Bangsa Israel itu digambarkan seperti Koko, pemalas, suka beralasan, menggerutu, bersungut-sungut. Nah, itu gambaran bangsa Israel. Ketika dimarah ketemu air pahit, marah-marah pada Musa. Ketika kelaparan, kehausan, marah-marah, bersungut-sungut kepada Musa.
ditinggal Musa 40 hari di Gunung Sinai, nggak sabar membuat patung dari lembu emas yang disembah. Ini gambaran keadaan bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Hampir saja bangsa Israel dimusnahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harusnya mencontoh yaitu yang baik, yaitu selain Koko. Siapa tadi selain Koko? Keke dan Kiki. Pinter. Keke dan Kiki selalu semangat, selalu berpikiran positif, mau membantu, mau menolong siapa saja, melayani orang tua, melayani adik, melayani kakak, nenek, kakek, bahkan bisa melayani diri sendiri. Kalau sudah bisa melayani diri sendiri kan tidak usah merepotkan orang lain. Ayo, yang sudah bisa pakai sepatu sendiri, ya pakai sepatu sendiri. Gak usah merepotkan mama, papa. Yang sudah bisa mandi sendiri, mandi sendiri. Tidak usah dimandikan papa dan mama. Itu melayani. Ya. Nah, begitu pula kita harus membuang jauh pikiran-pikiran yang negatif, sifat-sifat buruk, pemalas, suka menggerutu, bersungut-sungut, itu tidak disukai oleh Tuhan, mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih hati. Masa kamu pilih perbuatan yang buruk? Tentu pilih yang baik, bersemangat, selalu memiliki semangat, sukacita untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas kewajiban kita setiap hari. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu Tuhan menyertai untuk melayani seperti Musa, penuh semangat, seperti Yosua, penuh semangat untuk melayani umat Israel, dibimbing untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita dibimbing oleh orang tua, Bapak Ibu guru, untuk nanti ke tanah perjanjian surgawi. Makanya kita harus tetap semangat untuk melaksanakan tugas kewajiban kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kak Titin, setelah mendengar firman Tuhan tadi, aku jadi bersemangat loh sekarang. Oh iya Kak, kenapa? Iya, karena firman Tuhan tadi mengajar kita untuk selalu bersemangat, bersukacita, dan tidak boleh menggerutu, Kak. Oh iya, adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Ya, seperti pujian kita pada hari ini, Kak. Kita mau memuji nama Tuhan dengan puji Tuhan dengan musik. Yuk, adik-adik di rumah kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan musik. Bangkit berdiri ya, adik-adik yang ada di rumah. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Kita ganti dengan gitar ya Kak? Oke. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Gitar, di mana kelengkapnya gitar? Sekarang kita ganti dengan trompet, Kak. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pujilah
Puji Tuhan ya, hari ini kita sudah menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa. Biar firman Tuhan selalu menerangi langkah hidup kita ya Kak Lia ya. Iya, betul Kak. Seperti pujian kita hari ini yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk adik-adik di rumah, kita memuji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalan, Halo adik-adikku yang manis, setelah kita bersama mengikuti serangkaian ibadah pada pagi hari ini, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita serahkan di dalam doa. Mari adik-adik kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah memberi kami kesempatan pada pagi hari ini, di hari Sabat yang indah ini Tuhan, di dalam kami boleh berbakti kepadamu. Terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau akan memampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jikalau selama ibadah ini terselip dosa kesalahan kami, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuninya. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu Bapa, dan kami serahkan doa ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal dan kami sembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kak Titin, hari ini kita sudah tadi berdoa, Ya. terus dengar cerita boneka tadi Kak. Iya. Ya. Terus sudah memuji nama Tuhan. Ya betul. Kurang apa lagi ya Kak hari ini? Hari ini sepertinya kita harus berpisah dengan adik-adik yang ada di rumah. Aduh, minggu depan kalian ada lagi nggak ya? Ya, kira-kira ada lagi enggak ya? Nah, saya usahakan ada Kak ya. Oke deh adik-adik, sebelum kita berpisah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Rajin-rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, rajin olahraga ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa lagi adik-adik yang ada di rumah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu. Dadah.
hati